Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman HP Nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari HP Nihongo. Nah, teman-teman, ini adalah episode ke-21 ya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Jepang dasar 1 di HP Nihongo. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menawarkan bantuan dengan bahasa Jepang. Dengan menggunakan kata kerja tentunya, kata kerja mashoka, seperti itu. Yang kurang lebih artinya bagaimana kalau saya titik titik titik. Jadi bantuannya apa seperti itu. Penawaran bantuannya seperti apa. Jadi kita akan belajar cara menawarkan bantuan dengan bahasa Jepang. Baik, minasang, di slide berikutnya kita langsung menuju ke kumpulan kosakata baru dahulu, baru setelah itu kita menuju ke pola kalimatnya. Jadi, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita cek. Baik, minasang, ini dia kumpulan kosakata baru bahasa Jepang pada episode kali ini. Yang pertama kita baca sama-sama, ada sukemas, yang artinya menyalakan. Yang berikutnya ada keshimas, yang artinya mematikan. Menyalakan dan mematikan dalam hal ini adalah mengenai listrik ya, lampu dan sebagainya. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada akemas, membuka. Kemudian ada shimemas, di bawahnya menutup. Kemudian selanjutnya ada mochimas, artinya membawa atau bisa memiliki ya. Kemudian juga ada torimas, di bawahnya mengambil. Dan terakhir ada tetsudaimas, membantu. Baik teman-teman, di slide berikutnya masih ada kumpulan kosakata baru lagi, jadi mari kita cek. Baik minasang, ini adalah slide berikutnya, masih kosakata baru bahasa Jepang. Baik teman-teman, mari kita baca sama-sama. Yang berikutnya ada pasupoto, yang artinya paspor, jadi yang sebelah kiri huruf Jepangnya ya. Yang tengah-tengah cara bacanya, romajinya, kemudian yang paling kanan adalah artinya. Kemudian berikutnya ada namae, yang artinya nama. Berikutnya ada jusho, artinya alamat. Kemudian ada chizu, artinya peta. Kemudian ada shio, garam. Dan terakhir ada sato, artinya gula. Baik teman-teman, itu adalah beberapa kosakata yang ada di episode ke-21 ini. Baik teman-teman, di slide berikutnya kita langsung menuju ke pola kalimat bahasa Jepang. Bagaimana cara menawarkan bantuan dengan bahasa Jepang? Memakai kata kerja mashoka. Bagaimana kalau saya titik titik titik, penawarannya apa atau bantuannya seperti apa yang kita tawarkan, seperti itu. Jadi mari kita langsung menuju ke pola kalimat. Baik minasang, ini adalah pola kalimat. Bagaimana cara menawarkan bantuan kepada lawan bicara dengan bahasa Jepang. Pola kalimatnya sangat mudah. Intinya adalah dalam hal ini memakai kata kerja akhiran mas tentunya ya. Kemudian akhiran masa itu teman-teman ubah menjadi bentuk mashoka seperti itu. Nah, dengan begitu artinya kurang lebih atau menjadi bagaimana kalau titik-titik-titik, intinya bagaimana kita menawarkan sebuah bantuan. Kita langsung menuju ke contoh pola kalimatnya. Di bawahnya ada kasao kashimashou ka. Nah, itu kan dari kata kasao kashimas ya. Artinya meminjamkan payung seperti itu. Kasa payung, kashimas meminjamkan. Jadi kasao kashimas meminjamkan payung. Nah, itu kan pola kalimat biasa berarti yang artinya saya meminjamkan payung seperti itu. Kasao kashimas. Tapi untuk merubahnya menjadi bentuk penawaran bantuan kepada lawan bicara, maka kita sampaikan kepada lawan bicara. Cara pengucapannya adalah ubah akhiran mas menjadi mashoka seperti itu dengan nada tinggi ya. Jadi kasao kashimashoka seperti itu. Jadi bermakna bagaimana kalau saya pinjamkan payung seperti itu. Dari kata kasao kashimas, meminjamkan payung. Berubah menjadi kasao kashimashoka, artinya bagaimana kalau saya meminjamkan payung seperti itu. Jadi sangat mudah ya teman-teman, tinggal ubah akhiran mas menjadi bentuk mashoka seperti itu. Jadi artinya menawarkan bantuan kepada lawan bicara dengan bahasa Jepang. Baik teman-teman, di slide berikutnya saya akan memberikan beberapa contoh lagi dengan menggunakan pola kalimat mashoka. Dengan begitu, teman-teman akan lebih mudah memahami tentang penggunaan mashoka. Jadi, mari kita cek. Nah, ini dia minasang slide berikutnya. Ada dua contoh kalimat ya.
Mari kita baca contoh kalimat yang pertama. Di atas ada huruf Jepangnya ya, kemudian di tengahnya ada huruf romaji cara bacanya, dan yang paling bawah adalah artinya. Mari kita baca, Nimotsu wo mochimashou ka? Artinya, bagaimana kalau saya bawakan barang bawaan Anda, seperti itu. Nimotsu, barang bawaan ya, atau sebuah barang. Kemudian mochimas artinya membawa atau memiliki, dalam konteks ini membawa ya. Kata-kata ini dari kata dasar nimotsu wo mochimasu yang artinya membawa barang bawaan. Nah, untuk diubah menjadi bentuk penawaran bantuan, seperti yang saya bilang sebelumnya, tinggal ubah akhiran mas menjadi mashoka. Jadi, nimotsu wo mochimasu menjadi nimotsu wo mochimashouka. Maka, nimotsu wo mochimasu yang artinya membawa barang bawaan, berubah menjadi nimotsu wo mochimashouka, yang artinya berubah menjadi bagaimana kalau saya bawakan barang bawaan Anda, seperti itu. Kemudian di contoh keduanya teman-teman, ada mado akemashouka, artinya bagaimana kalau saya bukakan jendelanya. Itu adalah kata dasar dari mado akemas ya, yang artinya membuka jendela. Maka kalau diubah katanya menjadi mado akemashouka, maka menjadi bentuk penawaran yang artinya menjadi bentuk penawaran bantuan yang artinya bagaimana kalau saya bukakan jendelanya, seperti itu. Mado akemashouka, bagaimana kalau saya bukakan jendelanya? Misalnya kan mungkin di kamar gitu ya, lagi cuaca panas, maka mungkin jendelanya dibuka supaya udaranya masuk gitu kan. Maka kita menawarkan ke teman kita, bagaimana nih kalau saya bukakan jendelanya, seperti itu. Maka dalam bahasa Jepang pengucapannya adalah mado akemashouka. Bagaimana kalau saya bukakan jendelanya, seperti itu. Jadi sangat mudah ya teman-teman untuk membuat kalimat penawaran bantuan dengan bahasa Jepang dengan kata kerja tentunya. Tinggal ubah akhiran mas menjadi bentuk mashouka. Contoh yang pertama dari kata dasar nimotsu mochimasu, membawa barang bawaan berubah menjadi nimotsu wo mochimashouka. Bagaimana kalau saya bawakan barang bawaan Anda? Contoh yang kedua dari kata dasar mado akemasu, membuka jendela, berubah menjadi mado akemashouka. Bagaimana kalau saya bukakan jendelanya? Seperti itu. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin untuk contoh pola kalimat bagaimana cara penawaran bantuan dengan bahasa Jepang cukup sampai di sini saja. Di slide berikutnya kita langsung menuju ke soal latihan bahasa Jepang. Jadi mari langsung kita cek. Baik teman-teman, ini adalah latihan soal bahasa Jepangnya. Seperti biasa terdapat 4 soal ya. Dan seperti biasa juga silakan teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada bagaimana kalau saya menyalakan AC-nya, yang kedua ada bagaimana kalau saya mematikan lampunya, yang ketiga ada bagaimana kalau saya bawakan tasnya, yang keempat atau yang terakhir ada bagaimana kalau saya mengambilkan garamnya. Jadi teman-teman silahkan ubah ke dalam bahasa Jepang atau terjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan menggunakan pola kalimat yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu kata kerja mashouka, seperti itu. Jadi sudah tahu ya teman-teman bagaimana cara mengubah kata kerja menjadi bentuk penawaran bantuan terhadap lawan bicara kita. Dan teman-teman, sepertinya untuk episode ke-21 ini cukup sampai di sini aja. Tapi jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel YouTube HP Nihongo dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya atau loncengnya dari HP Nihongo agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari HP Nihongo setiap harinya. Kalau begitu saya pamit. これで終わりです。日本語の勉強を頑張ってください。この動画を見てくれて本当にありがとうございました。じゃあ次の動画でまた会いましょう。